Lini masa media sosial ramai dengan munculnya sebuah video viral tentang tes kehamilan puluhan siswi SMA di Cianjur, Jawa Barat. Tak ayal lagi video ini menjadi sorotan dan tak luput dari pro kontra. Sebagian mendukung langkah tersebut sebagai bentuk antisipasi, namun banyak pula yang menganggap tindakan ini berlebihan. Lalu apakah kebijakan sekolah untuk mencegah kehamilan di usia remaja dengan tes kehamilan layak dilakukan? Atau justru menggambarkan betapa sekolah masih menempatkan wanita menjadi objek dan minimnya literasi dan edukasi seks di kalangan remaja. Kita akan membahasnya bersama Ketua Komisi Perlindungan Anak Indonesia, Ibu Ai Mariati Soliha. Selamat sore Ibu, kami juga dari pihak CNN Ibu dan juga pemirsa sudah mencoba menghubungi kepala sekolah terkait hal ini. Namun sayangnya hingga kini belum bisa bergabung dalam dialog kita sore hari ini. Ibu, kalau mungkin Ibu juga sudah melihat dan sudah viral, bahkan tadi berita juga saya sudah bacakan. Yang menarik pihak sekolah ini beralasan kegiatan ini untuk mencegah terjadinya kehamilan di luar nikah. Karena pemeriksaan ini sebagai salah satu bentuk prevention Bu atau preventif. Bagaimana Ibu melihat hal ini? Ya, terima kasih Mas Yuda ya. Saya melihat dua hal. Pertama, kita semua punya tujuan yang sama bahwa anak-anak ya terutama di usia yang sudah puberitas itu harus memahami tentang sex education. Itu yang pertama, kita setuju. Yang kedua, itu menjadi alat cegah ya. Kemudian sekolah harus menjadi tempat yang aman, tata kelola gitu ya. Kemudian juga kalaupun terjadi hal-hal yang tidak diinginkan sudah bisa menyelesaikan persoalan. Nah, tetapi apa yang kita temukan, langkah-langkah untuk ya menuju ke arah situ itu berbeda dengan menjadi tujuan pertama. Ya, ini sudah menunjukkan bahwa puncak sebab dan akibat itu seolah-olah pada siswi. Sehingga kalau kita setuju bagaimana menangkal, mencegah ya situasi pergaulan bebas di tingkat remaja, seharusnya yang diutamakan adalah tingkat edukasi, literasi, dan juga sejauh mana tata kelola menempatkan sekolah ini supaya betul-betul anak-anak bisa diberikan dukungan edukasi tersebut gitu. Nah, begitu kami menerima laporan ya dari masyarakat bahwa ini sudah terjadi berulang kali, tentu kami ingin bertanya sejauh mana kebijakan yang bisa mendorong adanya langkah ini gitu. Kalau kita sama-sama bersumber pada ya Permendikbud 46 tahun 2023 terkait pencegahan, penanganan tindak kekerasan yang salah satunya adalah kekerasan seksual, maka ini berbeda sama sekali. Sehingga kami ya justru mempertanyakan dari mana asal muasal kebijakan ini. Sementara kita punya niat ya dan tujuan yang sama untuk memberantas angka kenakalan remaja misalnya bahkan pergaulan bebas itu. Nah, tentu saja kami ingin sama-sama mendudukan kembali bahwa tujuan kita yang mulia gitu ya untuk anak-anak kita terbebas dari situasi dan kondisi yang ini dihadapi oleh kita semua gitu, tentu bukan hanya anak perempuan, ini yang harusnya dikembalikan pada tujuan yang sebenar-benarnya, pada lingkup aturan yang sebenar-benarnya, dan juga orientasi yang jelas atas langkah-langkah baik itu sekolah, tadi juga sudah diketahui dinas pendidikan ya, dan tentu saja saya kira Pak Menteri juga Dikdasmen juga pasti sudah mengetahui, sehingga mari sama-sama kita letakkan kembali, bukan menormalisasi sesuatu yang sebetulnya tidak ada dasar hukumnya gitu. Ini saya kira kami akan lakukan langkah-langkah pengawasan yang lebih optimal sehingga tidak berlarut-larut ya menempatkan anak perempuan sebagai sebab dan akibat sebuah hal yang sedang kita lakukan langkah-langkah untuk mencegah dan memberantasnya. Bu Ai, kalau tadi Ibu katakan berarti di sini adanya indikasi anak perempuan, wanita masih menjadi objek daripada eksploitasi seksual. Karena tadi ternyata kalau ada sebab akibat harusnya juga anak-anak pria juga ada edukasi. Kemudian yang kedua yang jadi pertanyaan adalah mengapa sex education itu masih terkesan tabu ya Bu ya? Padahal di satu sisi anak-anak bisa mengakses informasi dengan begitu mudah di era sosial media seperti ini. Dan yang terjadi adalah tadi justru melakukan tes kehamilan dibandingkan dengan melakukan literasi edukasi terhadap pengetahuan mereka mengenai seks bebas, Bu.
Betul, itu yang ingin kami tanyakan ya, karena ini kan sekolah bukan, perkumpulan pribadi misalnya atau, hanya menjalankan ide-ide pribadi ya, karena terkait dengan, sejumlah aturan ya, sejumlah, kebijakan yang itu harus diterapkan. Dan tentu saja, secara, ideologis ya, ini juga, kita harus melihat bahwa, hak-hak reproduksi laki-laki, perempuan misalnya, itu juga harus, dilindungi, artinya bukan justru mendiskriminasi salah satu pihak ya. Ini yang juga saya melihatnya, tidak, bertolak belakang dengan tujuan kita gitu. Karena tes kehamilan kan berarti kita tidak memberi, informasi yang layak ya, kemudian, edukasi literasi yang layak, tetapi tiba-tiba sudah di tengah dan bahkan ini sudah di hilir gitu ya, Mhm. apakah sudah terjadi atau tidak gitu. Nah, ini yang, ingin saya letakkan kembali, mari sama-sama gitu dengan pihak sekolah ya, supaya runut gitu untuk menuju pada, bagaimana anak-anak kita semuanya ini persoalan bangsa ya, bukan hanya persoalan anak perempuan. Tentu saja mari kita, kikis ya rasa, bahwa ini tanggung jawab hanya ada di perempuan, bahwa hanya perempuan yang, kemungkinan gitu ya menunjukkan bahwa adanya pergaulan bebas itu terlihat dari hanya perempuan hamil misalnya. Karena itu hanya sebagian resiko dari tindak, kekerasan seksual atau aktivitas seksual yang tidak dipahami resikonya. Dan itulah yang sedang kita, berikan edukasi supaya tidak terjadi. Siapa yang menerima edukasi ini? Tentu laki-laki dan perempuan. Ini yang kami sayangkan gitu. Sebetulnya bukan, tiba-tiba ada di hilir, tetapi tentu dari awal memahami, apa itu reproduksi, kemudian resiko ya berhubungan atau aktivitas seksual di luar perkawinan, lalu apa itu pubertas dan bagaimana pengelolaannya, itu semua ada di dalam sex education. Dan tentu saja ini yang disebut substansi dari apa yang, disebut, literasi, edukasi ya, sosialisasi misalnya, untuk memampukan memberikan pemahaman. Nah, ketika ini dianggap tabu, ya saya kira kita ini, sungguh ya berkelindan gitu, ingin, menjadi manusia yang unggul, SDM yang maju, tetapi kan harus tercerahkan dari sisi ilmu pengetahuan. Dan ini tidak tabu sama sekali karena justru kita berbicara tentang bagaimana kesehatan reproduksi yang ada di dalam tubuh manusia yang secara alamiah ini ya sudah berkembang, puber, kemudian ada fungsi-fungsi yang itu ternyata sudah diberikan sama Tuhan, tetapi kita harus mampu mengelola, kita mampu menempatkan dan kita mampu kalau pendekatan agama berpuasa gitu ya, wala taqrabu zina, tetapi kan pendekatannya tidak monolitik. Ada pendekatan psikologis, ada pendekatan secara sosiologis dan tentu saja tetap nilai-nilai keagamaan yang kita pegang. Ini yang luput sekali lagi sehingga mari sama-sama kita ingatkan ya bahwa bentuk-bentuk pencegahan itu bukan semata-mata tes kehamilan pada perempuan atau siswi ya di sebuah sekolah, tetapi ini harus dari hulunya itu memberikan dukungan atas informasi yang benar ya, lalu kemudian edukasi yang benar dan juga sosialisasi yang benar. Sehingga langkah-langkah lainnya apabila terjadi bagaimana mitigasinya. Ini yang kemudian tugas kita melihat ada aspek kebijakan di sini. Oh, harus terhubung dengan UPTD ya, unit misalnya terkait pemulihan rehabilitasi. Lalu apakah jika terjadi anak-anak kita dikeluarkan dari sekolah atau diberikan langkah supaya tetap pendidikannya dan diberikan upaya-upaya perlindungannya. Nah, ini yang kemudian yang terjadi adalah sebuah penyelesaian berdasarkan pada aturan, pada munculnya informasi yang benar dan juga kebijakan yang berlaku di sekolah. Bukan inisiatif yang kurang berdasar ya dan kemudian memunculkan sebuah diskriminasi. Sekali lagi kalau niat dan tujuannya sangat baik, sangat mulia, saya kira juga harus memiliki landasan ya dan juga cara-cara yang itu sesuai dengan aturan yang kita sepakati Hmm. bersama, begitu Mas. Bu Ai, kalau perbincangan kita dari awal sepertinya pihak sekolah terlalu inisiatif yang kebablasan ya dalam melakukan kebijakan ini. Lalu seperti apa KPAI memberikan rekomendasi kepada pemerintah, kepada pihak terkait supaya peristiwa ini tidak berulang karena sudah lebih dari satu kali Bu pemeriksaan dilakukan. Iya betul, itu yang bikin saya kaget juga dan tentu yang lebih kaget lagi sudah diketahui di pihak Disdik ya tadi. Jadi saya mohon Disdik segera turun untuk melakukan langkah-langkah koordinasi dan kami juga melakukan pengawasan. Mari niat dan tujuan yang sudah baik ini kita harus implementasikan dengan jalan yang baik.
kami bila perlu akan melakukan asesmen kepada seluruh siswa, laki-laki dan perempuan tentu terkait apakah mereka sudah mendapatkan informasi yang benar tentang sex education atau kesehatan reproduksi. Nah, apabila semuanya belum, berarti sekolah memang tidak melakukan fungsi-fungsinya atas Permendikbud 46/2023 yang itu sudah dicanangkan oleh pemerintah. Nah, kalau seperti itu artinya kan langkah yang harus dilakukan bukan tes kehamilan, tetapi bagaimana upaya ini didorong oleh Dinas Pendidikan, didorong oleh pemerintah daerah untuk terjadi pola-pola yang memang sudah didasarkan pada aturan. Nah, Mhm. ini yang saya kira kita semua ya pada akhirnya merasa, wah ini tidak dilakukan, tetapi inisiatif yang muncul itu entah berdasarkan dari asumsi atau pemikiran-pemikiran yang juga tidak ada kebijakannya ya, basis kebijakannya. Untuk itulah kami juga mencoba gitu menghubungi ya beberapa dinas pendidikan kemudian anggota dewan ya untuk mari sama-sama kita awasi gitu supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan. Saya lebih mengkhawatirkan anak-anak yang mungkin merasa secara psikologis gitu ya, apakah mereka diintimidasi, dianggap Mhm hamil mhm atau mhm lain sebagainya gitu. mhm. Ini kan hal-hal yang harus dipikirkan selama anak-anak ini terus mengikuti pembelajaran pendidikan tidak boleh terganggu beban psikologis, apalagi dianggap misalnya orang mengira dia sedang hamil dan lain sebagainya. Tentu saja justru lingkungan yang kondusif, yang aman, yang nyaman ya untuk anak-anak kita mengenyam pendidikan itu yang harus kita utamakan. Jikalau, nah ini hal-hal yang menjadi tanggung jawab kita semua, ada indikasi dan lain sebagainya, kita harus sudah terhubung dengan UPTD, Mhm dengan sejumlah layanan yang ada di pemerintah mhm mhm daerah. mhm. Bukan dilakukan langkah-langkah yang itu sendiri oleh pihak sekolah. Mari sama-sama kita ikuti aturan yang berlaku ini. Mhm. Bu Ai, dari zaman saya dan sampai saat ini sepertinya sex education itu masih sesuatu yang tabu, sesuatu yang sensitif, sesuatu yang tidak enak diperbincangkan dan dibicarakan di lingkup publik maupun di sekolah. Nah, seperti apa Bu idealnya praktek memberikan sex education yang win-win solution, bisa menyampaikan literasi secara tepat, di sisi lain juga bisa memangkas sensitivity dan juga sedikit prejudis terhadap informasi ini, Bu. Bu Ya, Ai? sebetulnya kalau kita masih bicara soal tabu dan tidak tabu ya kita sudah halo? Iya, Ya, kita silakan Ibu. sudah sangat tertinggal ya kalau masih membicarakan bahwa itu tabu. Ya, karena sesungguhnya mandatori atas ya sex education dan bahkan kesehatan reproduksi kita selalu membingkainya karena sangat luas gitu ya, bukan hanya melulu persoalan hubungan seksual dan sex education juga bukan soal hubungan seks sebetulnya, tetapi tadi gitu ya ada indikasi-indikasi perubahan atas puberitas. Ya, itu harus dijelaskan dan itu adalah pendekatannya secara kesehatan, secara psikologis dan keagamaan. Nah, ini tentu yang ingin kita rakit bersama gitu, bukan hanya pendekatan medis. Kalau ini antara hamil dan tidak hamil gitu ya. Lalu Mhm, mengapa bisa hamil? Nah, ini juga bagian dari kesehatan reproduksi itu akan menjelaskan juga bahwa di dalamnya tentu akan bicara sebab-sebab puberitas, bagaimana kecenderungan laki-laki dan kecenderungan perempuan. Lalu apakah harus disalurkan atau tidak? Nah, bagaimana cara menyalurkannya? Apakah itu juga termasuk ada kekuatan kita dalam memanage ya, mengelola emosi misalnya. baik Oh iya, karena ada baik. menstruasi, laki-laki ada mimpi basah. Tuhan sudah memberi porsi itu. Itu artinya manajerial tata kelola dan kemudian bagian-bagian penting pembelajaran yang diutamakan sehingga tercegah hasrat untuk melampiaskan seksualitas kepada laki-laki dan perempuan ya tentu saja di luar perkawinan. Nah, ini yang tidak Mhm, didapat gitu ketika langsung ada tes kehamilan. Lalu apalagi? Oh iya, misalnya ada tanda-tanda nih. Nah, ini kita pelajari juga jika terjadi hubungan seksual misalnya akan ada tanda-tanda kehamilan itu. Apa itu? Nah, itu bisa kita pelajari bersama ya. Kemudian bagaimana ketika kita memahami ada misalnya kehamilan di luar perkawinan, itu juga sama ada sejumlah materi, sejumlah sosialisasi gitu ya untuk kita tetap lakukan langkah-langkah ilmu pengetahuan kepada anak-anak kita. Nah, ini yang luput lagi gitu ya mhm. dari sejumlah
pengetahuan yang diperoleh anak-anak. Sehingga jangan juga memaknai sex education itu hubungan seks, tetapi sex education itu adalah justru kita ingin mengetahui bagaimana indikator ya, kemudian ruang lingkup dan serta dampak-dampak. Nah, lalu kesehatan reproduksi itu apa? Sejumlah resiko, konsekuensi dan sebab akibat ketika gitu ya kesehatan reproduksi atau reproduksi itu terjadi kepada diri kita. Nah, ini yang ya sepenuhnya saya kira belum tersampaikan kepada anak-anak kita, sehingga ketika hanya hamil dan tidak hamil pendekatannya, ini menurut saya gitu ya, ini tidak sesuai dengan apa yang seharusnya diterima sebagai pendidikan atau edukasi di tingkat siswa. Baik, Nah, untuk itulah kepentingan jangka panjangnya tentu pengawasan yang harus dilakukan, ya. harus Baik Bu mengikis Ai. tabu dan tidak tabu itu, tetapi menjadi satu kepentingan utama untuk edukasi. Bu Ai, terima kasih perbincangannya. Sayang sekali terbatas waktunya. Semoga insight dialog hari ini bisa didapatkan oleh pihak terkait supaya sex education itu tidak melulu terkait dengan tindakan seksual, tapi juga reproduksi, pemahaman tentang edukasi itu jauh lebih penting daripada melakukan tindakan pemeriksaan kesehatan berkedok mungkin pemeriksaan kehamilan dibalik dengan perbuatan tindakan seks bebas seperti itu Bu. Terima kasih untuk perbincangannya sore hari ini Bu. Salam sehat selalu.